Daftar nikah, kasus pernikahan anak masih tinggi, ini memasuki Dua-duanya masih di bawah umur. Anak-anak berhak tumbuh bukan untuk menikah. Keluarga dikarenakan ada kesalahpahaman juga. SMP di Buton, Sulawesi Tenggara mendaftar nikah. Kita akan beralih ke informasi lain, angka kasus pernikahan anak Tetapi soal hak anak yang dirampas, Menurut Badan Peradilan Agama mencatat sepanjang 2022 sebanyak 50.600 mendaftar nikah di kantor urusan agama setempat. Awalnya pernikahan itu ditolak kantor urusan agama karena tidak memenuhi. Disuruh nikah dengan seseorang, melahirkan, maka sudah ada bayinya sekarang. Salah satu pelaku disuruh menikah. Dua-duanya masih di bawah umur. Setelah setahun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ciria Putri Pelisa dengan NIM 240600429. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Saya Nur Anisya, NIM saya 240600268. saya Saskia Amelia Putri dengan NIM 240600284. Saya Desipa Novi Nurul dengan NIM 240603002. Saya Ramdan dengan NIM 240600321. Akan memenuhi tugas UAS pendidikan kewarganegaraan model Project Citizen. Kami membahas tentang hak dan kewajiban warga negara serta problematika perkawinan anak. Saya waktu menikah itu di usia 16 tahun. Itu karena ada tekanan dari keluarga. Beradaptasi kembali dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan status baru. Untuk masuk akmil juga itu kan jadi planningnya itu kan nikah itu di usia 23 dan 25 tahun. Jangan sampai membuat keputusan sebelah pihak karena ada teori ya. Usianya kira-kira 15 tahun, ada hal sensitif ya yang harus nikah karena faktor ekonomi dan anak usia dini jadi korban perjodohan orang tua dengan yang mendukung anak-anak lebih giat lagi belajar, bermimpi. dari keluarga dikarenakan ada kesalahpahaman juga. Biar kedua orang tua itu percaya sama kita bahwa kita itu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang boleh dimiliki atau diterima warga negara dan dijamin oleh konstitusi. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan sesama. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima seperti hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan seperti menaati aturan, menjaga ketertiban, menghargai hak orang lain, dan ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Problematika dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban telah dijamin secara hukum, dalam kenyataan masih banyak permasalahan yang terjadi seperti yang pertama ada masalah dalam pemenuhan hak. Banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, akses terhadap pelayanan kesehatan yang belum merata, minoritas penyandang disabilitas, dan hak atas rasa aman perlindungan hukum belum dirasakan oleh semua warga. Yang kedua ada masalah dalam menjalankan kewajiban, rendahnya kesadaran menaati hukuman dan aturan, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan keterlibatan. Perkawinan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pada usia di bawah 19 tahun.
Praktik ini melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan, hidup sehat, dan masa depan yang layak. Kami memilih kasus perkawinan anak karena ini bukan hanya soal pernikahan, tetapi soal hak anak yang dirampas, soal masa depan yang dikorbankan, dan soal tanggung jawab kita sebagai warga negara. Perkawinan anak sering dianggap sebagai hal biasa, padahal dampaknya sangat besar. Anak putus sekolah, mengalami kekerasan, hingga terjebak dalam kemiskinan jangka panjang. Selain itu, dampak dari perkawinan anak ini secara psikologis, anak mengalami stres, tekanan mental, bahkan trauma. Secara sosial, mereka terisolasi dari teman sebaya, tidak memiliki dukungan pendidikan, dan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Secara ekonomi, rendahnya pendidikan membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan yang layak. Banyak dari mereka harus memikul beban sebagai orang tua muda yang belum siap. Lalu, apa faktor penyebabnya? Yang pertama, karena kemiskinan, yang membuat orang tua menikahkan anak demi mengurangi beban. Yang kedua, karena budaya, yang menganggap menikah muda sebagai hal wajar. Yang ketiga, kurangnya edukasi seksual dan kesehatan reproduksi. Lalu, karena adanya tekanan sosial dari keluarga. Dan yang terakhir, minimnya akses informasi tentang hak anak. Padahal, secara hukum sudah sangat jelas, Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Maka jelas, perkawinan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan generasi bangsa, dan ketika praktik ini terus dibiarkan, itu berarti kewajiban kita sebagai warga negara belum dijalankan dengan baik. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban warga, khususnya dalam isu perkawinan anak. Perkawinan anak dibutuhkan kerjasama semua pihak, yaitu peran keluarga, berfungsi sebagai pelindung utama anak dari tekanan budaya dan sosial yang mendorong pernikahan dini. Lalu, memberikan pembinaan nilai-nilai kehidupan dan pendidikan moral sejak dini. Yang selanjutnya, mendorong anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terus mengenyam pendidikan. Ditegaskan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebabkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia dini. Yang selanjutnya ada peran lembaga pendidikan, yaitu menyediakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Lalu, mengajarkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, perlindungan hak anak, serta kewarganegaraan yang relevan. Lalu, melibatkan siswa dalam kegiatan yang meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya, ada peran pemerintah, yaitu memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Lalu, memperlakukan sanksi tegas terhadap pihak yang memaksa atau mengizinkan anak menikah sebelum cukup usia, dan mengadakan program penyuluhan dan kampanye edukatif bahaya menikah di usia muda. Lalu, ada peran tokoh keluarga dan agama, yaitu menjadi pelopor perubahan persepsi masyarakat terhadap pernikahan anak. Lalu, mendorong pemahaman bahwa menikah dini bukanlah tuntutan agama atau budaya. Lalu, menyuarakan pentingnya perlindungan anak melalui forum keagamaan dan kegiatan komunitas. Nah, di sini ada dampak jika tidak direspon dengan serius apabila masalah ini terus dibiarkan. Yang pertama, anak-anak akan terus menjadi korban pelanggaran hak secara sistematis. Yang kedua, jumlah anak putus sekolah dan kemiskinan akan semakin meningkat. Yang ketiga, beban sosial dan ekonomi negara akan bertambah karena lemahnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat, keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan semakin sulit dicapai. Ada beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah, antara lainnya yaitu ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lalu ada Undang-Undang Perkawinan, yaitu perubahan tahun 2019 yang menaikkan usia minimal menikah. Dan yang terakhir ada program edukasi dan penyuluhan dan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Kemen PPPA. Namun dalam praktiknya, ada penegakan hukum masih lemah, banyak dispensasi nikah tetap diberikan oleh pengadilan agama. Lalu yang kedua ada edukasi belum merata ke wilayah pedesaan. Dan yang terakhir yaitu pemahaman masyarakat mengenai bahayanya perkawinan anak masih rendah. Kebijakan yang bersifat legal formal belum cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis komunitas dan pencegahan partisipatif agar lebih menyentuh akar budaya dan sosial. Lalu ada cara mencegah perkawinan dini agar tidak terulang kembali, yaitu pencegahan perkawinan dini dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif, sosialisasi, dan pembinaan agar remaja memiliki pemahaman, kesadaran, serta kesiapan menghadapi masa depan. Adapun tujuan khusus, yang pertama ada mendorong remaja memiliki cita-cita dan semangat meraihnya. Lalu yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah. Lalu yang ketiga,
meningkatkan peran orang tua dalam mendidik anak secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada mengembangkan keterampilan hidup dan kemampuan berpikir kritis pada remaja untuk merencanakan masa depan yang secara positif. Kami mengusulkan kebijakan komunitas peduli anak kompak, yaitu kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan anak melalui edukasi, pengawasan komunitas, dan layanan pelaporan. Kebijakan ini bersifat preventif dan partisipatif sebagai pelengkap dari pendekatan hukum yang selama ini belum cukup efektif. Nah, dengan membahas kasus ini, kami ingin meningkatkan kesadaran bahwa anak-anak berhak tumbuh bukan untuk dinikahkan. Kami mengajak semua pihak, keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjalankan kewajibannya, yaitu menjaga anak-anak dari praktik yang merampas masa depan, memastikan pendidikan dan perlindungan anak sebagai prioritas, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi generasi muda. Masalah hak dan kewajiban warga negara harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tertulis dalam konstitusi. Ketika seorang anak dipaksa menikah sebelum waktunya, itu mencerminkan kegagalan bersama dalam melindungi hak anak. Saat seorang anak kehilangan haknya, masa depan bangsa ikut terancam. Perkawinan anak mencerminkan kegagalan kolektif dalam memenuhi hak dan kewajiban warga negara. Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas. Diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan generasi muda yang terlindungi, cerdas, dan berdaya saing. Mari kita jadikan pendidikan dan perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Memahami dan melaksanakan hak kewajiban adalah kunci untuk menciptakan generasi yang lebih kuat dan berdaya. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.